Untuk mempelajari kasus ini Anda bisa, memperdalam ya dengan melalui bacaan-bacaannya, baik itu textbook maupun jurnal-jurnal. Apa yang disampaikan oleh dosen di sini, ini hanya bersifat, guiding saja ya, mengarahkan ya, apa yang perlu Anda pahami ya, kemudian bagian-bagian mana saja yang harus dikuasai oleh seorang apoteker ya. Nah, tapi kami tentunya tidak bisa menyajikan semua secara mendalam. Untuk itu Anda perlu belajar sendiri ya, belajar sendiri untuk lebih memahaminya ya, baik dari textbook maupun jurnal-jurnal banyak ya. Apa bedanya sih di sini Anda belajar dari textbook dengan belajar dari jurnal? Ada yang paham di sini terkait pemilihan sumber bacaan ya? Sumber primer, sekunder, tersier gitu? Kapan Anda perlu membaca textbook, kapan Anda perlu membaca jurnal? Ada yang paham? Ada yang paham? Esterana, halo, Anda sudah join? Esterana Naulita, monggo yang sudah siap untuk kuliah bisa on cam ya. Ibu, kalau menurut saya textbook itu kalau misalnya untuk kasusnya secara umum, jurnal mungkin yang kasus-kasus spesifik mungkin yang ada mutasi genetiknya atau yang lebih mendalam gitu, Ibu. Menurut saya seperti itu. Ada yang berpendapat lain? Izin menambahkan, Bu. Textbook ya. Iya. Oke, Oke, silakan Mas silakan Mas Torik. Torik. Eee, kalau textbook, menurut saya juga itu untuk, hal-hal yang secara general mungkin, untuk topik atau kasus yang, eee, penjelasannya itu secara basic gitu, mungkin itu untuk di textbook. Kalau untuk yang jurnal itu, dia dikupas lebih mendalam, tapi topiknya lebih spesifik gitu kalau dibandingin textbook, itu menurut saya. Terima Terima kasih kasih Mas Mas Sitaruh Sitaruh dan dan Mas Mas Torik Torik ya. ya. Jadi Jadi textbook itu textbook itu merupakan merupakan sumber sumber tersier tersier ya. ya. Sumber Sumber tersier tersier umumnya umumnya tidak tidak terlalu terlalu update update jika jika dibandingkan dibandingkan dengan dengan jurnal jurnal. ya. Ya. Jadi Jadi sumber sumber tersier tersier ini ini merupakan merupakan kumpulan kumpulan dari dari berbagai berbagai sumber sumber primer primer ya, ya, dijadikan dijadikan satu satu menjadi menjadi textbook textbook. ya. Ya. Sedangkan Sedangkan jurnal jurnal ini ini biasanya biasanya eh, sifatnya sifatnya update ya. update ya. Jurnal Jurnal ini ini ada ada jurnal jurnal research research, ya, ada jurnal guideline ya. Ada jurnal research, ada jurnal guideline. Jurnal research itu merupakan, laporan penelitian ya, laporan penelitian dari peneliti ya. Anda bisa mengutip jurnal research kalau yang Anda butuhkan adalah data dari penelitian tersebut. Oh, dari penelitian, Arina hasilnya seperti ini, ya begitu ya. Ini bisa Anda adopsi. Tapi di dalam jurnal tersebut biasanya kan ada pendahuluan ya, dan sebagainya. Ini teori-teori. Nah, teori-teori ini biasanya juga diambil dari textbook. Jadi ini kumpulan textbook ya. Kumpulan jurnal itu adalah textbook. Jadi Anda bisa mengacu pada textbook. Biasanya textbook ini, perubahannya tidak terlalu cepat. Misalkan Anda butuh data terkait, eee, definisi, batasan ya, penyebab, etiologi atau patofisiologi, fisiologi, ya ini kan tidak terlalu banyak berubah ya. Penyakit itu ya penyebabnya itu, dari tahun ke tahun itu, gitu ya.
Kecuali penyakit itu baru ya, seperti waktu lalu ada COVID-19 ya, itu kita nggak bisa dapatkan itu dari textbook karena itu baru. Sehingga belajar terkait etiologi, patofisiologi ya dari jurnal. Biasanya jurnal ini selalu update gitu ya. Jadi Anda perlu menggunakan textbook kalau memang itu bukan suatu informasi yang, akan selalu berubah ya. Manajemen terapi itu juga bisa diambil dari textbook ya. Farmakoterapi di situ kan ada manajemen terapinya ya. Nah itu bisa diambil dari textbook ya. Dari textbook itu Anda bisa perkuat belajar di jurnal kalau memang ada perbaruan, kalau memang ada update dari informasi tersebut, ya. Jadi ini silakan dicari jurnal-jurnal terkait hepatitis, biasanya terkait terapi ya. Oh, terapi yang sekarang lagi semarak nih, oh ada vaksin terbaru. Nah, ini bisa didapat di jurnal, ya. Oke, silakan Anda mendalami ya, mencari jurnal-jurnal terkait dan juga textbook-nya. Untuk belajar terkait sirosis hepatik karena ini memang kasus, hepatologi ya, maka di sini Anda perlu, eee, review lagi ya. Mungkin Anda sudah pernah mempelajari ini dulu waktu di SMP mungkin, di SMA begitu ya, terkait organ saluran cerna ya, hepar. Ini kita review ya. Jadi hepar di sini ini ya, ini ada, lobus kanan, lobus kiri, begitu ya. Kemudian apalagi di sini organ yang perlu Anda, pahami ya terkait kasus hepatologi. Ini ada apa ini? Ada apa itu? Ini apa? Empedu ya, ini empedu. Kemudian ini ada lien ya, limpa. Nah, ini pankreas ya, di sini ini pankreas ya. Nah, ini ada nanti, vena porta hepatica, arteri ya, ini nanti banyak terkait dengan Anda ya. Kemudian ini saluran cerna ya, usus, ini juga usus 12 jari, duodenum, usus besar, kolon ya. Nanti organ-organ yang paling banyak terkait di sini ya, antara hepar, empedu, kemudian limpa, di sini nanti banyak terkait ya. Untuk hepar sendiri ya. Nah, ini coba kita ambil satu potong hepar ya, ini lobus kanan ya. Ini terdiri dari banyak lobul. Lobul ini bentuknya, segi 6 begini ya. Ini bentuknya segi 6. Di tengahnya ini ada vena, ya, ada vena sentral. Ya, ini, ya. Ini kalau kita sayat lagi ya, sini ini merupakan cabang dari, vena portal ya. Nanti ketika ada komplikasi ini masalahnya di sini nih, vena portal ya. Hipertensi portal itu terjadinya di sini ya, tekanan di vena portal meningkat ya, itu di sini ya. Ini vena, yang merah ini arteri gitu ya. Nah, kalau kita breakdown lagi dalam satu lobul ya, di sini ada, yang namanya Eee, sinusoid ya, sinusoid, kemudian, ada sel Kupfer ya, yang di sini nih ya, sel Kupfer di dalam sinusoid yang merah-merah ini ya. Yang kotak-kotak ini sel hepatosit ya, sel hati, sel hepatositnya di sini ya. Ini saluran empedu. Ya, ini arteri yang merah, yang biru ini, eee, vena, ya. Fungsinya di sini ya, jadi untuk, eee, hepatosit di sini ya, atau sel epitelial ya, di sini dia ini yang mendukung,
Hepar ya, kalau sudah mulai ada kerusakan pada hepatosit ya, ini sifatnya bisa irreversible ya, ini yang nanti menyebabkan, eee, apa namanya, permukaan atau menyebabkan kondisi hepar yang mengeras begitu ya, ini karena kerusakan dari, hepatosit ya. Kemudian untuk sel cover di sini sendiri ya, ini dia berfungsi untuk fagositosis ya. Kemudian ini saluran empedu ya, untuk menghubung antara hepar dengan empedu ya. Hepar sendiri ini memiliki banyak peran ya, salah satunya adalah dia sebagai sumber energi. Menyiapkan energi karena di hepar ini terjadi proses metabolisme dari karbohidrat, protein, dan juga lipid ya, juga lipid. Ya, hasil dari metabolisme di sini ini ada, eee, berupa energi ya yang digunakan oleh tubuh untuk, eee, beraktivitas ya. Kemudian selain itu di hepar juga terjadi proses sintesis. Apa saja yang disintesis ya? Di sini ada protein plasma ya, dan juga faktor pembekuan darah ya, faktor pembekuan darah. Makanya nanti pada saat terapi di situ ada terapi-terapi faktor pembekuan darah ya, karena, eee, hepar ketika dia mengalami malfunction ya, maka, eee, faktor pembekuan darah ini sekresinya akan menurun ya, sehingga perlu disupport dari luar. Resiko terjadi bleeding cukup besar ya ketika faktor pembekuan darah ini menurun. Selain itu juga hepar ini berfungsi sebagai, transport maupun, eee, tempat penyimpanan ya vitamin, glikogen ya, kemudian transportnya untuk lipid ya, lipoprotein gitu ya, dan juga untuk, sirkulasi, betul di sini. Hepar juga berfungsi, sebagai agen protektif ya. Perlindungan, dia bisa melakukan fagositosis tadi oleh sel Kupfer ya, kemudian proses metabolisme amonia ini juga terjadi di hepar. Amonia ini diproduksi oleh siapa? Ada yang tahu? Amonia ini bisa, diproduksi oleh makanan ya. Jadi makanan-makanan yang kita makan ini ya, nah ini bisa menghasilkan amonia. Amonia kalau di dalam darah kadarnya terlalu tinggi, dia sifatnya mudah masuk ke dalam sistem saraf pusat ya, ke dalam otak, bisa menembus blood brain barrier ya. Nah, itu nanti ada, mekanisme komplikasi yang disebabkan karena terganggunya metabolisme amonia. Jadi amonia ini harusnya termetabolisme kemudian diekskresikan ya. Nah, kalau hepar ini terganggu, maka amonia dalam darah ini tidak bisa dimetabolisme, kadarnya meningkat di dalam darah, resiko menembus ke otak semakin besar ya. Kemudian ada sintesis glutathione dan juga metabolisme obat-obatan itu juga di hepar ya, hormon itu juga di hepar. Jadi banyak ya fungsi dari liver ini. Eee, Beberapa gangguan dari liver ini gangguannya bisa pada sel sel heparnya ya, atau fungsi dari lobulusnya, gangguan fungsi dari lobulus ya. Atau permasalahannya di sirkulasinya ya, yang dekat dengan hepar tadi ya adalah, vena portal, arteri portal begitu ya. Jadi permasalahan bisa di sel hatinya atau di sirkulasinya ya, di pembuluh darah di sekitar hepar.
Beberapa penyakit terkait liver, ya, ini ada kolestasis ya, nah ini ada hepatitis, nanti untuk hepatitis ini akan Anda pelajari, pekan depan ya. Kemudian ada sirosis, nanti ini yang akan kita pelajari lebih banyak ya, terkait sirosis. Sirosis ini penyebabnya juga berbagai macam ya, bisa dari infeksi, bisa dari, eee, alkohol gitu ya. Sirosis sirosis, kalau Anda lihat penampakannya ya seperti ini, jadi hepar yang seharusnya dia halus, mulus begitu ya, ini menjadi permukaannya kasar ya. Karena apa? Karena di sini, eee, terjadi, eee, apa itu namanya, eee, kerusakan jaringan, ada fibrosis ya, terjadi fibrosis di sini. Warnanya berubah jadi yang seharusnya merah begitu ya, berubah menjadi, kuning ke orange gitu ya. Jika hepar sudah mengalami sirosis, kerusakannya ini bersifat irreversibel ya, tidak bisa kembali seperti semula ya. Kalau sudah terlanjur terbentuk nodul, terbentuk fibrosis ya, jaringan scar, ini sifatnya dia irreversibel, sudah nggak bisa balik ya. Sehingga sa satu-satunya cara di sini ya melakukan transplantasi hepar ya, transplantasi hepar. Kalau hepatitis masih ada kemungkinan, tergantung jenis hepatitisnya ya. Ada yang sifatnya reversibel, bisa membaik dengan sendirinya ya. Sirosis di sini penyebabnya banyak ya. Hepatitis sendiri itu juga bisa menyebabkan sirosis. Jadi biasanya akan ditanya, pasien-pasien yang sirosis ini akan ditanya, apakah ada riwayat hepatitis sebelumnya gitu ya, terutama hepatitis C. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan ya, ini juga bisa memicu kondisi sirosis. Selain itu juga karena, metabolic disease ya, seperti Wilson disease gitu ya, kemudian fatty liver disease ya. Selain itu immunologic disease ya, itu juga bisa menyebabkan sirosis. Obat-obatan pun tidak luput ya, bisa menyebabkan sirosis, seperti INH yang biasa digunakan untuk pasien tuberkulosis ya. Jadi obat-obat TB ini, banyak yang hepatotoksik ya, bisa menyebabkan sirosis ya, seperti INH ini. Kemudian metildopa, amiodaron, amoksiklav ya, methotrexate dan lain-lain. Ini berpotensi untuk menyebabkan sirosis sehingga, perlu ditanya historinya ya. Kalau misalkan bukan pengkonsumsi alkohol ya, atau tidak ada riwayat hepatitis, ini harus digali terus penyebabnya kira-kira apa ya. Fibrosis. Bagaimana proses terjadinya fibrosis? Mengapa hepar ini bisa mengalami fibrosis ya? Jadi ada 3 mekanisme di sini. Bisa jadi karena, respon dari imun ya, karena tadi ada, imunologi ya, penyebabnya tadi adalah imunologi, bisa. Atau, eee proses penyembuhan dari penyakit sebelumnya ya, yang kurang, yang tidak bisa benar-benar sembuh, seperti tadi hepatitis ya. Hepatitis itu ada yang irreversible, nggak bisa sembuh ya. Ini kalau, seiring dengan berjalannya waktu, ini bisa merusak hepar ya, bisa menyebabkan terjadinya fibrosis ya. Atau karena, agen-agen yang bersifat, fibrinogenik ya. Sirosis ini bisa terjadi karena adanya distorsi ya dari, eee, organ hepar itu sendiri ya, kemudian dari hasil fibrosis tersebut bisa terbentuk jaringan skar yang tadi kasar-kasar itu ya. Kemudian terjadi regenerasi dari nodul ya.
Ini yang menyebabkan terjadinya jaringan SCAR. Ada yang mikronodular ya, kurang dari 3 mili, ada yang makronodular lebih dari 3 mili. Nah, nanti jaringan SCAR itu jonjot-jonjotnya atau, bentuk, apa namanya, eee, gumpalan-gumpalannya itu ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, bisa terbentuk mikronodular ataupun makronodular. Secara umum ada 3 hal ya, yang menjadi penyebab sirosis di sini karena adanya portal hypertension ya. Ada vasodilatasi dari spleen dan bisa juga karena bakteri ya. Pada kasus, hipertensi portal ini bisa menjadi pemicu sirosis, juga bisa menjadi, komplikasi dari sirosis. Anda bisa membedakan ya antara, etiologi dengan komplikasi, ya. Kalau etiologi itu penyebab menjadi terjadinya suatu penyakit, tapi kalau komplikasi ini akibat ya dari suatu penyakit. Hipertensi portal ini bisa menjadi, eee, penyebab, bisa menjadi, komplikasi ya. Karena tadi penyebab sirosisnya banyak ya. Ketika seseorang sudah mengalami sirosis ya, maka di sini, bisa menyebabkan, nah ini bisa menyebabkan hipertensi portal. Jadi pada vena porta hepatika tadi ya, di situ tekanannya meningkat. Karena apa? Dia yang seharusnya mengalirkan darah ke hepar ya, karena terjadinya sirosis, aliran darah ini terhambat. Darah tidak bisa masuk ke dalam hepar ya, sehingga kanan di vena porta tadi meningkat ya, macet ibaratnya begitu ya, macet. Pembuluh darah itu sifatnya kan elastis ya, elastis sehingga dia bisa mengembang ya karena volume yang berlebihan ya. Jadi aliran darahnya tidak bisa mengalir ke, hepar, dia terhenti di situ, tapi alirannya kan, dari sebelum vena porta kan mengalir terus begitu ya, sehingga tekanan di vena porta tadi meningkat. Apa yang terjadi, maka tekanan di sinusoidal tadi juga meningkat ya, dan menyebabkan, peningkatan formasi dari limfa. Hal inilah yang memicu kondisi asites ya. Asites itu perutnya membesar, berisi banyak cairan ya di dalam, abdomen begitu, itu asites. Asites juga bisa disebabkan karena terjadi vasodilatasi dari spleen ya, dari spleen. Vasodilatasi dari spleen ini menyebabkan, arterinya mengisinya tidak sebagaimana mestinya, gitu ya. Kemudian terjadi retensi Na ya, sehingga ada ekspansi dari volume plasma, ada berkumpul di situ cairan-cairan ini yang membentuk asites. Kemudian vasodilatasi spleen ini juga bisa menyebabkan peningkatan ekspresi Equipidu ya, ini menyebabkan, hiponatremia ya. Ini juga yang bisa mengarah ke asites ya, ketika kondisi hiponatremi, di situ banyak retensi Na ya. Kemudian, vasodilatasi spleen ini juga bisa menyebabkan hipoperfusi dari ginjal, ya. Makanya ini istilahnya disebut sindroma hepatorenal. Selain itu, pada sirosis ini juga memungkinkan terjadinya, eee, pindahan atau translokasi bakteri. Sebetulnya ini, akibat dari asitas ya. Asitas ini berisi cairan, seharusnya cairan ini dia sifatnya steril, ya. Tapi di sini, di plasma ini juga banyak mengandung protein. Bakteri-bakteri dari saluran cerna itu bisa berpindah, ya, mengisi cairan asites, ya. Dia suka sekali di cairan asites itu ya, udah steril ya, kemudian banyak protein ya, di situ dia bisa tumbuh bakterinya. Hal inilah nanti yang memicu kondisi, eee, infeksi ya.
SBI, Spontaneous Bacterial Infection pada kondisi sirosis, ya. Gejala dari sirosis ya, di sini bisa kita lihat ada perut yang membesar ya, asites di sini ya. Bisa terbentuk caput medusa. Jadi semacam apa itu namanya? Ya ini karena venanya ya, di sini venanya membesar ya, caput medusa. Kemudian karena ada masalah di hepar ya, tadi terkait bilirubin bisa menyebabkan jaundice. Skleranya warnanya kuning, kulit ya, kulit permukaan wajahnya ini juga kuning gitu ya. Nah, ini terjadi jaundice. Atau bisa muncul peteki ya, karena tadi permasalahan di organ. Peteki itu sebetulnya perdarahan ya, perdarahan di bawah kulit ya. Atau bisa muncul ini di dadanya ya, di dadanya muncul spider angiomas ya. Ini juga karena pelebaran pembuluh darah. Untuk di neuronya, dia bisa terkena ensefalopati ya, tadi akibat dari amonium. Amonium yang seharusnya dimetabolisme di hepar ya, karena heparnya rusak maka ada peningkatan kadar di dalam darah, dia bisa menembus blood-brain barrier ya, ini akibatnya adalah hepatic encephalopathy. Encephalopathy, terjadi encephalopathy. Selain itu gejala yang lain ya, mual, muntah ya, nyeri perut. Nyeri perut ini karena ini tadi tekanan tekanan di diafragma. Jadi cairan yang ada di diafragma ini yang membesar ini menyebabkan nyeri ya. Kemudian, keluhan atau simptom hematologik di sini bisa muncul trombositopeni tadi karena faktor koagulasinya menurun ya. Trombositopeni karena itu mudah sekali terjadi perdarahan ya. Nanti ada kondisi ini hematemesis, melena ya, ini perdarahan akibat dari selain trombositopeni juga karena peningkatan tekanan, portal ya. Pembuluh darahnya pecah. Kalau pecahnya di esofagus ya, maka di situ terjadi hematemesis, kalau pecahnya di saluran cerna, keluar melalui feses, dia menjadi melena. Ya sifatnya cairan ya, cairan itu kalau dia terhambat di satu tempat, maka dia akan mencari jalan lain untuk mengalir, ya kan? Nah, ini juga bisa masuk ke pembuluh darah vena yang ada di sekitarnya, yang di sekitarnya itu ya ada saluran cerna, ya. Jadi tekanan di, vena esofagus ini juga meningkat, tekanan vena di saluran cerna juga meningkat, dan kondisi ini kalau berlangsung terus-menerus, ya bisa terjadi rupture, pecah pembuluh darahnya, gitu, ya. Kemudian ada hepatorenal syndrome, kemudian ada hiperbilirubinemia ya, tadi karena heparnya rusak, bilirubin yang seharusnya juga di metabolisme di hepar jadi meningkat juga kadarnya di dalam darah, makanya efeknya tadi adalah jaundice ya, ini akibat hiperbilirubinemia. Hiponatremi tadi juga sudah kita bahas ya. Kemudian bisa, manifestasi kardiovaskular muncul ya, edema perifer ya, bengkak ya di kaki ya. Jadi selain, pembengkakan di diafragma di perut, juga bisa muncul di kaki ya, akibat terhambatnya, eee, pembuluh darah vena portal tadi, ya. Oke, ini adalah penyebab ya, penyebab dari, sirosis ya, penyebab dari sirosis. Ada obat, autoimun disease, alkohol, atau hepatitis. Nah, ini bisa menyebabkan fibrosis dan bisa mengarah ke kondisi sirosis. Sekali lagi sirosis di sini kalau sudah jatuh pada sirosis, ini sifatnya irreversibel, susah untuk dikembalikan lagi fungsinya ya. Nah, akibat dari sirosis bisa terjadi portal hipertensi ya, kemudian portal hipertensi ini bisa menyebabkan perdarahan ya, perdarahan di, eee, saluran cerna bisa di esofagus ya, atau di saluran cerna bawah ya, kalau dia keluar lewat muntah namanya hematemesis, kalau dia keluarnya lewat feses namanya melena ya, perdarahannya. Dia juga bisa menyebabkan splenomegali, splennya membesar ya.
Kemudian juga bisa menyebabkan, sindrom hepatopulmoner ya. Kemudian, eee, kanker ini juga bisa ya, menyebabkan kanker. Jadi kanker hepar karena sirosis ini juga bisa ya. Kemudian, fibrosis ini juga bisa menyebabkan, fungsi liver menurun ya, trombositopeni ya, kemudian, eee, peningkatan INR ya, karena masalah koagulopatinya tadi, hepatic encephalopati akibat dari amonia ya, yang tidak bisa dimetabolisme, kemudian, sekresi dari bilirubin ya menurun, kemudian alirannya tidak bagus ya, sehingga menyebabkan kadar serum bilirubin ini meningkat, ya ini juga bisa menyebabkan jaundice ya. Mmm, untuk mengidentifikasi terjadinya asites bisa menggunakan skor CELPAK ya, sorry kok asites, apa namanya, sirosis ya. Apakah ada asites ya? Apakah ada ensefalopati? Bagaimana kadar bilirubinnya? Karena albumin juga disintesis di hepar, bagaimana kadar albuminnya ya? Kemudian INR-nya bagaimana? Kelima faktor ini nanti diberikan skornya ya, nanti untuk menentukan tingkat keparahan dari, sirosis. Nanti dilihat skornya di sini. Dijumlahkan, nanti akan terlihat, grading ya dari tingkat keparahan kerusakan hepar tersebut. Kita masuk ke komplikasinya hepar, eee, portal hipertensi ya. Hipertensi portal ini tidak bisa diukur dengan sphygmomanometer yang biasanya digunakan untuk mengukur tekanan darah ya, beda ya, alat ukurnya beda. Dikatakan hipertensi portal kalau tekanan di portal ini lebih dari 10 ya, biasanya akan memberi manifestasi kalau tekanannya lebih dari 15 mmHg. Ada alatnya sendiri ya, bukan sphygmomanometer. Jadi ini adalah vena porta, dia yang seharusnya mengalirkan darah ke hepar, karena hepar yang mengalami sirosis biasanya mengkeret begitu ya, selnya rusak dan bahasa Indonesia mengkeret itu apa ya? Mengecil gitu ya, kan bentuk skar-skar tadi itu. Ya, sehingga aliran darah di sini terhambat. Maka tekanan darah di portal ini akan meningkat karena aliran darah akan mengalir terus ya. Kalau tekanan darah di sini meningkat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sifatnya air, dia akan mencoba mencari jalan keluar. Ya, dia akan mengaliri vena yang menuju ke saluran cerna, maka di sini pun ikut membesar. Tekanannya ikut meningkat ya. Kemudian dia mengalir ke splen, makanya nanti terjadi splenomegali begitu ya, atau dia mengalir ke renal ya, hepatorenal syndrome dan lain sebagainya. Dia akan dia akan mencoba mencari jalan keluar, ya. Ketika vena yang ada di misalkan di sini di GI tract ini ya, sudah, kekuatannya juga sudah maksimal, resiko rupture juga besar, ya. Jadi, ketika, eee, pecahnya tadi itu, eee, di saluran cerna, kemudian darahnya dikeluarkan melalui muntahan ya, maka itu disebut hematemesis. Kalau dikeluarkan lewat feses disebut melen. Intinya di situ adalah terjadi proses bleeding, perdarahan di saluran cerna, ya. Varicel esophageal, ya. Kemudian, splenomegali, ini juga bisa, ya. Nah, untuk proses, hipertensi portal ya, ini bisa terjadi di pos sinusoid, bisa terjadi di sinusoidnya, ya, bisa terjadi di pre-sinusoid, ya. Ini penyebabnya macam-macam, ya, seperti ini. Terapinya apa? Kalau di sini terjadi peningkatan
tekanan vena portal, maka harus diturunkan tekanannya ya. Bisa menggunakan antihipertensi, tapi tidak semua antihipertensi ya. Di sini yang bisa digunakan adalah beta blocker ya, beta blocker. Non selektif bisa, propanolol ya, yang diberikan di sini propanolol. Selain itu, nitrat. Nitrat juga bisa diberikan untuk mengatasi hipertensi portal, ya. Mekanisme kerjanya beda-beda ya, karena dia propanolol ini non-selektif ya. Dia bisa mempengaruhi jantung, dia juga bisa mempengaruhi, ini ya, spleen dan lain sebagainya ya. Jadi memang diperlukan di sini. Dia bisa menyebabkan vasodilatasi di spleen begitu ya. Sehingga bisa menurunkan, tekanan darah portal. Selain itu bisa menggunakan okteotrit ya. Okteotrit ini juga bisa untuk menurunkan tekanan darah portal. Komplikasi yang lain adalah bleeding esofagus ya. Kalau peningkatan tekanan di pembuluh darah esofagus meningkat ya, ini ada kemungkinan terjadi rupture seperti ini. Terjadi rupture. Bisa menyebabkan hematomesis kalau dimuntahkan, bisa menyebabkan melena, koagulopati, atau seperti ini, ulcer ya. Baik. Ini terkait esophageal, bleeding ya. Sebetulnya untuk esophageal bleeding ini penyebabnya, macam-macam ya, tidak hanya sirosis. Sirosis ini menjadi salah satu penyebab terjadinya esophageal bleeding ya, sirosis. Kemudian efek, manifestasi dari esophageal bleeding di sini ya bisa terjadi ke varises. Varises ini kalau nggak tertolong bisa rupture, pecah ya. Efeknya adalah bisa terjadi melena atau hematomesis ya, anemia kalau dia sifatnya kronis ya, hipotensi ya karena perfusi jaringan menurun gitu ya. Ini akibat dari esophageal. Apa terapi yang bisa diberikan untuk mengatasi, variceal hemorrhage ini ya, bisa dilakukan resusitasi ya, dilihat dulu ABC-nya, airway-nya ya, kemudian, breath-nya ya, kemudian sirkulasinya bagaimana. Jika perlu diberikan oksigen ya, kalau memang, saluran nafasnya terganggu, kalau memang sirkulasinya terganggu bisa diberikan, akses intravena, cairan masuk ya. Kalau memang disertai dengan kondisi anemia, maka transfusi darah juga bisa diperlukan, ya. Jadi di sini oktriotit diberikan sebagai vasokonstriktor. Jadi, eee, apa namanya, venanya ya, pembuluh darahnya ini diharapkan mengalami vasokonstriksi sehingga bisa, menghentikan perdarahan, ya. Kemudian terlipresin juga bisa diberikan ya, karena di situ ada bleeding, ada perlukaan ya pada pembuluh darah, di mana ada luka, apalagi saluran cerna juga banyak bakteri, flora normalnya di situ ya, maka resiko terjadi infeksi juga cukup besar. Maka ketika sudah terjadi bleeding di sini, eee, bila perlu bisa diberikan terapi antibiotika ya, antibiotika. Ceftriaxone dipilih di sini ya, 1 gram sehari sekali selama 7 hari atau norfloxacin ya, golongan quinolon ya. Kemudian, somatostatin atau terlipresin juga bisa diberikan ya untuk vasokonstriksinya, ya. Terapi non-farmakologi yang bisa diberikan ya, bisa dilakukan salvage ya. Jadi diberikan, tampon balon ya, atau, diberikan TIPS ya, transjugular intrahepatic portosystemic shunt shunt, ini saluran ya. Endoskopi jika perlu bisa dilakukan
Untuk memastikan lokasi, eee, mukusnya di mana atau lokasi, apa itu namanya, ulkus ya, ulkusnya di mana atau lokasi perdarahannya di mana, ya. Itu jika perlu bisa dilakukan. Tapi kalau kondisi ini sudah terjadi biasanya sih, di lapangan nggak dilakukan ya untuk endoskopi ini, langsung aja diberikan terapinya, gitu ya. Ya, ini masih terapi untuk hemorrhage-nya, resusitasi tadi ya, kalau memang ada sirkulasinya terganggu ya, akibat dari perdarahan bisa menyebabkan hipotensi ya, itu menunjukkan bahwa sirkulasinya sedang terganggu, maka bisa diberikan terapi cairan. Kalau memang, pasiennya ini, perdarahannya kronis ya, ini maka bisa memengaruhi kadar hemoglobin ya, pasiennya bisa mengalami anemia. Jadi terapi cairannya bisa diberikan terapi cairan koloid ya, tidak hanya kristaloid saja. Kemudian kalau memang tadi fungsi koagulopati juga ada di hepar ya, yang menyebabkan bleeding ini bisa juga akibat dari koagulopati yang menurun ya, trombositopeni pasiennya sehingga darahnya sulit untuk membeku, bisa diberikan tambahan, terapi koagulopati ya. Dikoreksi di sini. Kemudian bleeding-nya harus segera diatasi, bisa diberikan obat-obat untuk menghentikan perdarahan ya, seperti asam tranexama dan sebagainya. Dan perlu diupayakan supaya tidak terjadi rebleeding ya, perdarahan kembali. Jadi kalau misalkan ada kondisi hipotensi, maka terapi cairan di sini masuk ya. Kalau misalkan ada gangguan perdarahan, vitamin K juga bisa masuk ya. Nah, kalau misalkan sudah sampai ke ensefalopati ya, maka perlu terapi yang lain ya, laktulusa, antibiotika ya. Vasopresin, talipresin untuk menurunkan tekanan darah ya portal ya. Tips tadi juga bisa perlu digunakan jika memang dikehendaki terapi non-farmakologis ya. Untuk mencegah rebleeding bisa diberikan beta blocker ya, atau dikombinasi dengan nitrat. Komplikasi yang lain adalah asites. Jadi asites ini adanya cairan di peritoneal ya, cairan di peritoneal. Peningkatan sinusoid ini bisa menyebabkan, peningkatan aliran darah ke limfatik ya, pembuluh darah limfatik ya, sehingga dia bisa mengisi di peritoneal, isinya cairan. Seharusnya memang dia, steril ya cairan asites ini di situ banyak protein. Hal ini penumpukan cairan ini juga bisa disebabkan karena kondisi hipoalbumin. Albumin memiliki peran untuk mempertahankan tekanan onkotik di pembuluh darah, ya, pembuluh darah. Jadi albumin ini kan juga merupakan komponen dari darah, ya, komponen dari darah. Jadi fungsi dari albumin yang ada di dalam darah ini salah satunya juga adalah untuk, mempertahankan tekanan onkotik di pembuluh darah. Apa peran dari tekanan onkotik? Tekanan onkotik di sini perannya adalah untuk, menurunkan permeabilitas. Permeabilitas ini adalah kemudahan atau kemudahan cairan untuk menembus pembuluh darah, ya. Cairan itu seharusnya ada di dalam pembuluh darah, ya. Nah, karena permeabilitasnya di sini meningkat, maka dia dengan mudah menembus pembuluh darah, akhirnya terdepo di jaringan. Efeknya adalah terjadi edema. Edema kalau di peritoneal namanya asites, bisa juga edemanya itu nanti di paru, ya. Bisa juga nanti edemanya itu di, perifer, tangan atau kaki, begitu ya. Ini akibat dari hipoalbumin, ya. Kemudian terjadi, retensi Na juga ya, nanti ini akan mempengaruhi hepatorenal ya. Retensi Na, pasiennya mengalami oligouri, begitu ya. Ya, di asites. Terapinya apa?
Kalau masih belum terlalu besar cairannya di sana, belum terlalu banyak, bisa diberikan diuretik, ya. Furosemid diuretik kuat ya, spironolakton diuretik hemat kalium, ini bisa diberikan kalau cairannya belum terlalu banyak ya. Diet rendah garam juga bisa diterapkan di situ. Tapi kalau sudah besar seperti ini ya, ini muncul caput medusanya, venanya sudah kelihatan seperti ini. Ini sudah nggak bisa, diberikan diuretik saja ya, maka perlu dilakukan tindakan parasentesis ya. Ditusuk cairan peritonealnya, cairannya dikeluarkan, seperti ini. Ini sudah dilakukan parasentesis ya, ini dikeluarkan cairannya ya, ditampung. Nanti di sini ada penampungan cairannya. Ini dilakukan parasentesis di sini. Ya, karena terapi, diuretik sudah nggak ngatasi lagi ya. SBP, spontaneous bacterial peritonitis. Jadi sebetulnya cairan di peritonitis asites tadi itu, eee, sifatnya steril ya. Tapi sangat mudah terkontaminasi dengan bakteri. Bakterinya dari mana? Ya dari, eee, organ sekitar. Organ yang ada di sekitar sini adalah saluran cerna. Seperti yang kita ketahui, ada banyak flora normal di saluran cerna, ya. Bakteri itu kalau di lingkungan aslinya, dia bermanfaat, gitu ya, flora normal itu. Tapi kalau dia berpindah ke organ yang lain, maka di sini menjadi patogen, ya. Bakteri ini bisa masuk ke dalam cairan asites, ya. Cairan asites di sini banyak mengandung protein, ya. Nah, ini makanan yang bagus untuk bakteri, ya. Di sini akhirnya bisa tumbuh, ya. Kebanyakan bakterinya adalah gram negatif, ya. Tapi bisa juga muncul gram positif di situ, ya. Anaerob juga ada kemungkinan muncul. Ya, sini, spontaneous bacterial peritonitis. Di sini, ini manifestasinya ya, kalau dia sudah terinfeksi bakteri, biasanya muncul demam, ya, leukositosis, peningkatan leukosit, ya, kadar leukositnya meningkat. Kalau nyeri perut, ini bahkan tanpa infeksi memang sudah nyeri perut ya, nyeri perutnya karena ini ya, peningkatan tekanan asites ini di peritoneum sehingga rasanya, nyeri dan bisa ada sesak nafas juga pasiennya ya, sesak nafas akibat asites ini ya. Terapinya apa? Karena infeksi mau nggak mau ya antibiotika ya. Kita lihat tadi profil bakteri tadi, mayoritas di situ adalah bakteri gram negatif, tapi ada juga bakteri gram positifnya ya. Maka di sini spektrum atau broad spectrum bisa diberikan pada pasien. Yang dipilih utamanya adalah cefotaxime ya, tapi kalau mau diganti ke Ceftriaxone juga bisa. Ceftriaxone ini juga bagus untuk mengatasi pasien yang, juga ada komplikasi ensefalopati ya, karena ceftriaxone ini bisa menembus blood-brain barrier. Tidak semua antibiotika bisa menembus blood-brain barrier. Jadi kalau memang sudah ditengarai ada komplikasi, eee, ensefalopati juga. Nah, ini boleh ya diberikan ceftriaxone ya, daya tembusnya bagus ke blood-brain barrier ya. Ini adalah pilihan antibiotika yang bisa diberikan ya pada pasien. Hati-hati pada penggunaan quinolone levofloxacin ya, ciprofloxacin. Levofloxacin ini kalau pasien dengan gangguan renal sebaiknya dihindari, ya. Pasien dengan gangguan renal sebaiknya dihindari. Oke, hepatic encephalopathy ya. Ini juga salah satu, komplikasi lain dari sirosis ya. Tadi karena ada peningkatan kadar amonia di dalam darah, karena seharusnya amonia ini dimetabolisme di hepar untuk diekskresikan ya, untuk dibuang.
Tapi karena heparnya rusak sehingga kadar amonia ini meningkat. Amonia sendiri ini berasal dari makanan ya, protein-protein makanan hasil dari metabolisme protein di sini bisa menjadi amonia. Nah, amonia ini ya akan disintesis ya oleh glutamin menjadi amonium ya. Ini yang menyebabkan eee, hepatic encephalopathy ya. Jadi ini faktor eee, presipitasi atau yang menyebabkan ya terjadinya HE ya, kan ada hipokalemi, kemudian ada terapi-terapi yang bersifat sedatif, infeksi, azotemia juga, bleeding ya. Mekanismenya di sini ya, eee, NH3 di sini amonia ini bisa nembus CNS ya, sistem saraf pusat ya, kemudian terjadi peningkatan GABA ya, dan peningkatan, eee eee, neurotransmitter, false neurotransmitter ya, dari, eee, ini bisa Anda gunakan untuk mengukur, tingkat keparahan dari hepatic encephalopathy, ya. Bisa Anda gunakan, eee, grading ini ya, apakah ada kondisi mentalnya bagaimana, ya, di sini kondisi mentalnya bagaimana. Apakah pasiennya sudah sampai ke somnolence atau bahkan sudah sampai koma, begitu ya. Kemudian kondisi neuropsikiatrinya bagaimana, ya. Kemudian kondisi neurologikalnya bagaimana, ya. Karena sistem saraf pusat ya, maka yang diperhatikan di sini adalah kondisi neuronya. Ya, nanti untuk menentukan dia masuk di grade berapa. Atau bisa juga menggunakan HESA, ya. Nah, ini sama sih sebetulnya ya, di kondisi, neuronya juga ya. Apakah ada somnolence atau ada, gangguan tidur ya, ini grade-nya seperti ini. Baik, ini terkait hepatic encephalopathy ya. Jadi hepatic encephalopathy di sini, eee, mekanismenya bisa banyak ya. Bisa dari kondisi sirosis itu sendiri ya. Kondisi sirosis itu sendiri bisa menyebabkan hiperammonemia, kadar amonia dalam darah meningkat begitu ya. Dia bisa menembus, ke dalam blood-brain barrier. Faktor yang lain adalah juga karena, peningkatan amonia ya, akibat ini yang seharusnya dia dieliminasi melalui ginjal begitu ya. Ini amonia harusnya dieliminasi melalui ginjal, tapi karena hepatorenal syndrome tadi ya, gangguan juga terjadi pada ginjal, maka eliminasinya menurun ya, amonia tidak bisa dieliminasi, tidak bisa diekskresikan, maka dia akan kembali lagi ke darah ya. Kembali lagi ke darah ya jatuhnya ke hiperamonemia juga gitu ya. Kemudian peningkatan kadar amonia ini juga bisa disebabkan karena, produksi dari otot skeletal ya, produksi dari otot. Otot ini adalah protein gitu ya. Nah, ini juga bisa meningkatkan kadar amonia dalam darah. Dan dari saluran cerna juga tadi ya, eee, dari intake ya, makanan-makanan ya, ini juga bisa memproduksi amonia yang tinggi. Semuanya ini bisa menyebabkan kadar amonia dalam darah meningkat ya. Terapinya apa ya? Terapinya di sini bisa diberikan laktulos. Laktulosa di sini bisa bekerja dengan cara, menurunkan kadar pH di dalam intestinal sehingga tidak terbentuk amonia. Tadi kan salah satu tempat produksi amonia adalah di saluran cerna ya, berasal dari makanan begitu ya. Nah, ketika pH diubah ya, maka amonia bisa tidak terbentuk, ya. Jadi Tolosa ini bekerjanya lokal
di saluran cerna. Bakteri tadi juga bisa menyebabkan terjadinya ensefalopati, maka terapi antibakteri juga bisa diberikan ya. Di sini yang diberikan aminoglikosida ya, neomisin, kanamisin, atau metronidazol ya. Kemudian karena tadi ada peningkatan GABA, maka bisa diberikan GABA blocker, fumazanil ya, atau, asam amino capang. Tadi kan ada, eee, AA meningkat ya, maka di sini terapinya bisa ditambahkan amino acid. Jadi karena ketidakseimbangan kadar AAA dan BAA, ini tadi yang bisa menyebabkan terjadinya hepatic encephalopathy, ya. Kadar AAA-nya meningkat, ya. Maka di sini untuk menyeimbangkan, ya, diberikan terapi untuk meningkatkan eee, amino acid, ya, asam amino capang. Kalau terjadi GI bleeding tadi oktriotit bisa diberikan ya, untuk konstriksi ya, vasokonstriksi, infeksi tadi antibiotik bisa masuk ya. Kemudian kalau memang penyebabnya itu karena obat-obatan yang bisa menyebabkan sedasi ya, ini bisa dihentikan dulu ya. Seperti benzodiazepin ini bisa dihentikan dulu ya. Kemudian kalau terjadi gangguan elektrolit ya ini bisa apa namanya, dihentikan diuretiknya, karena diuretik sendiri ini bisa terutama yang furosemid ya, terutama yang furosemid ini bisa menyebabkan hipokalemi ya. Jadi perlu dipertimbangkan lagi penggunaan furosemid, kalau misalkan tetap diperlukan terapi furosemid, maka harus disupport dengan terapi kalium, ya. Atau biasanya furosemid dikombinasi dengan spironolakton ya, dia bisa mengimbangi efek samping dari furosemid, hemat kalium. Atau diberikan terapi-terapi suplemen kalium ya. Kemudian, kalau memang di sini ada gangguan ginjal, ini perlu diperhatikan kadar albuminnya ya. Dan terapi diuretiknya juga perlu dipertimbangkan. Komplikasi yang lain, hipoalbumin, ini yang menyebabkan edema. Edemanya ini bisa di, eee, di mana tadi, peritoneal, menyebabkan asites ya, bisa juga di perifer ya, menyebabkan, edema anasarca, bisa di tangan atau kaki ya. Bisa juga di paru-paru ya, edema paru. Ya, itu tadi akibat dari penurunan kadar albumin dalam darah ya. Maka tekanan onkotiknya juga akan menurun ya. Ini meningkatkan meningkatkan permeabilitas ya. Kemudahan cairan yang ada di dalam pembuluh darah ini merembes melewati dinding pembuluh darah sehingga terdepo di jaringan ya. Komplikasi yang lain ada splenomegali atau hypersplenism ya. Tadi karena hipertensi portal ya, maka di sini darah akan mencari jalan untuk mengalir ya. Salah satunya bisa ke splen, sehingga splennya akan membesar. Akibatnya di sini terjadi trombositopeni ya, anemia. Faktor yang lain, eee gangguan koagulasi, ya, karena tadi sintesis, faktor-faktor koagulan ada di hepar, ketika heparnya rusak, maka eee, produksi atau sintesis faktor pembekuan darah juga akan menurun, ya. Suplementasi faktor koagulan bisa diberikan untuk kondisi ini. Oke, ini secara, bisa dibilang ringkasan begitu ya. Ringkasan akibat dari rusaknya hepar, ini bisa menyebabkan hipoalbumin karena produksi albumin menurun. Kalau albumin menurun bisa menyebabkan asites, bisa menyebabkan hiperaldosteronisme, bisa menyebabkan hipokalemi, kemudian eee, produksi amonium di renal juga meningkat karena akibat ini. Ini ya. Sehingga bisa menyebabkan alkalosis ya. Hipertensi portal ini juga bisa menyebabkan, eee, peningkatan asam amino, eee, otomatis di sini meningkat ya,
hiperammonemia ya. Kemudian, eee, kerusakan ginjal juga bisa menyebabkan kolestasis ya, absorpsi lemak menurun, penurunan vitamin K ya, sehingga clotting factor menurun, GI bleeding dan seterusnya ya. Ya, amonia juga meningkat yang seharusnya dia akan diubah menjadi urea, kemudian diubah atau dibuang ya, dieliminasi ya, gagal ya, sehingga kadar dalam darah meningkat ya. Ketidakseimbangan AAA, aromatik, amino di sini juga bisa menyebabkan ensefalopati ya, karena, terbentuknya false neurotransmitter ya. Ini juga rangkuman nih, hipertensi portal ya, bisa menyebabkan pasites atau, vasodilatasi ya, vasodilatasi dari pembuluh darah di sekitar sehingga penurunan, tekanan darah ya, cardiac output-nya meningkat ya, ini bisa menyebabkan hepatorenal syndrome juga ya. Hepatorenal syndrome ya karena cardiac output yang menurun akibat asites ataupun edema tadi ya, ini menyebabkan penurunan GFR ya, sehingga pasiennya mengalami manifestasi oligouri. Oligouri itu, penurunan volume urin ya, dan juga terjadi retensi Na, karena Na ini selalu mengikat dengan air sehingga ketika retensi Na maka, airnya juga akan terikat ya, oligouri. Oke, saya rasa cukup yang saya sampaikan di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk sirosis hepatik? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Untuk kasus hepatik ini memang komplikasinya banyak ya. Jadi, eee, Anda harus pahami, patogenesisnya ya, perjalanan penyakitnya. Ini harus dikuasai supaya Anda bisa bercerita, "Kenapa kok begini, kenapa kok begitu?" Gitu ya. Ada pertanyaan? Oh ya, untuk menambah komponen nilai ya, untuk menambah komponen nilai rencananya nanti akan ada kuis ya. Kuisnya pekan depan setelah kuliah hepatitis ya, kuisnya sekalian di situ ya. Kasus sirosis dan hepatitis nanti kuisnya dilaksanakan setelah kuliah hepatitis, gitu ya. Silakan, masih ada yang dibingungkan, ada yang perlu ditanyakan? Tambah ya bacaannya ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini tadi cuma untuk guiding aja untuk Anda, tapi Anda harus lebih, mendalaminya melalui bacaan-bacaan ya, belajar mandiri. Silakan. Ada pertanyaan?
Kalau ada pertanyaan, coba kita tebak-tebakan aja ya. Nah, pada kondisi demikian, ya, eh, pada kondisi demikian, pasien 54 tahun, 65 kilogram, ya, datang dengan keluhan mual, muntah, emesis, ini bloody emesis berarti hematemesis ya, sama melena, ya. Perutnya membesar dan ada edema. Dia punya riwayat jaundice ya, terus pada saat kecil dan ada sakit diabetes mellitus. Ini tekanan darahnya 90/60, suhunya 37, heart rate-nya 90. Data lab-nya demikian. Ini yang dalam kurung ini, eee, angka normalnya, ya. Oke, ada yang bisa menceritakan kondisi pasiennya kalau dilihat dari, eee, keluhan, data klinik maupun data lab? Silakan. Silakan. Ada yang bisa memberi komentar terkait kondisi pasien? Ibu saya mau coba. Ini yang di dalam kurung ini yang normalnya Ibu ya, apa Iya, gimana? untuk data lab yang dalam kurung ini normalnya ya. Kalau menurut saya mungkin salah sih Bu. Eh, dari data bilirubinnya sendiri, ini kan di atas normal ya. Kalau menurut saya ini karena dia juga kan ada penyakit apa historical jaundice, terus bilirubinnya juga tinggi, yang menandakan kalau hatinya itu apa tidak bisa diproses oleh hati, jadi ada penumpukan gitu. Eh, Terus juga di sini pasiennya hipoalbumin, yang jadi apa, per permeabil tekanan onkotik darahnya itu menurun sehingga cairan dari darah itu bisa masuk ke apa, jaringan di sekitarnya. Ada Dan lagi? juga, di ini di BUN-nya sendiri juga tinggi ya di blood urea nitrogennya, mungkin ada kaitan dengan amonianya mungkin. Mungkin ada kaitan dengan peningkatan kadar amonia di tubuh. Mhm. Itu sih Bu yang mungkin saya bisa kasih komentar. Oke, terima kasih Mas Sitaru atas analisisnya. Yang lain boleh menambahkan komentar ya, kondisi pasien terkait keluhan, riwayat, kemudian data klinik, data lab, ya, kondisi apa saja yang terjadi pada pasien ini.
Sehingga nanti kalau Anda sudah paham terkait kondisi ini, Anda bisa memperkirakan pasiennya butuh terapi apa saja, kan begitu ya. Ayo, ada lagi yang mau menambahkan? Tadi sudah cukup banyak ya komentar terkait data lab. Ya, yang lainnya komentar terkait data klinik ataupun, keluhan boleh ya ditambahkan di situ. Silakan. Akta, Akta Maulia. Halo, monitor Mbak Akta? Iya, Bu. Heeh. Gimana Mbak komentarnya Mbak? Ini pasiennya kan mengalami mual dan muntah, bisa jadi manifestasi dari, ulkus lambung, mungkin lambungnya mengalami ulkus sehingga pasiennya mengalami mual muntah. Lalu untuk muntah darahnya ini, eee, juga manifestasi dari perdarahan di saluran cerna bagian atas karena pasiennya tadi sudah terindikasi, eee Mhm. sirosis. Mungkin itu Bu dari saya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Mbak Maureen, monitor? Iya, Ibu. Mhm. Ayo Mbak ditambah lagi komentarnya. Apa lagi Mbak komentarnya Mbak? Komplikasi apa aja nih yang dialami oleh pasiennya Mbak? Halo, Mbak Maureen? Halo, bisa mendengar suara saya Mbak Maureen? Bisa, Ibu, sebentar. Ayo coba pendapatnya, komplikasi pada pasien ini apa saja? Mungkin ada gastritis, ada juga dia hepatic encephalopathy. Apa tadi yang pertama, Pak? Hepatic encephalopathy. Dari mana Anda menduga ada hepatic encephalopathy? Karena nilai bunyi tinggi mungkin, Ibu. Nilai bunnya tinggi. Hmm. Apa lagi komplikasi yang lain menurut Anda? Mungkin hipoalbumin juga. Hipoalbumin. Oke. Mbak Sadida bisa menambahkan? Jadi Ibu, Mbak Sadida, monitor. iya tadi Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terdengar. Silakan pendapatnya Mbak Sadida. Ada astitis Ibu. Apa?
Sites. Asites. Dari mana Anda bisa mengidentifikasi asites? Karena ada kondisi pasien yang bilang bahwa dia punya big abdomen dan edema itu. Jadi perutnya dia besar. Oke. Ada lagi? Komplikasi splenomegali, Bu. Komplikasi splenomegali. Dari mana? Karena dari datanya ini trombositopenia sama hemoglobinnya yang rendah. Jadi saya menyimpulkan itu ada komplikasi splenomegali. Itu dari saya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, di sini tidak tertera ya diagnosanya apa saja. Kita memang tidak mencoba untuk mendiagnosa, tapi kita bisa memperkirakan, begitu ya. Nanti kita cocokkan tuh dengan diagnosanya dokter, ya. Keluhan mual muntah ini juga menjadi manifestasi dari sirosis itu sendiri, ya. Di sini meskipun sirosisnya itu, eee tidak ada manifestasi yang secara langsung kelihatan begitu ya, tapi kalau melihat kondisinya di sini ya, mual muntah, kemudian pasiennya ada asites yang ditunjukkan dengan adanya, eee, pembesaran lingkar perut gitu ya, abdomen, kemudian, hal ini juga disupport dengan adanya hipoalbumin ya, hipoalbumin lah ini yang menyebabkan pasiennya mengalami asites maupun edema ya. Hipoalbumin ini juga bisa menjadi penanda bahwa pasien mengalami sirosis ya. Kemudian, sirosis tidak selalu disertai dengan peningkatan enzim liver, ya. Ini yang sering menjadi kesalahpahaman mahasiswa, ya. Tidak selalu OTPT-nya meningkat pada pasien sirosis, karena justru heparnya sudah rusak, begitu ya. Jadi produksi enzimnya juga mungkin menurun. Bisa jadi OTPT meningkat biasanya kalau ada histori hepatitis, ya. Ada histori hepatitis, nah di sini OTPT-nya bisa meningkat. Tapi maksud saya tidak linier, tidak selalu pasien sirosis OTPT-nya meningkat. Maksud saya begitu ya. Ditunjukkan pada pasien ini dia OTPT-nya normal, gitu ya. Nah, OTPT-nya normal. Pasien mengalami variceal bleeding ya, variceal esophagus bleeding ya, ditandai dengan adanya hematomesis dan melena. Jadi ini kemungkinan besar juga mengalami hipertensi portal ya. Hipertensi portal yang menyebabkan variceal bleeding ya. Kemudian, eee, karena adanya bleeding tersebut ya, ini pasien perlu resusitasi ya. Ada penurunan, cairan ya, sehingga menyebabkan hipoperfusi. Tekanan darahnya menurun akibat dari, kondisi dehidrasi ya. Ini MAP pasien berapa? Ada yang bisa menghitung MAP? Anda bisa menghitung MAP? MAP pasien ini berapa? Apa rumusnya? Tekanan darah sistolik ditambah 2 kali tekanan darah diastolik dibagi 3 ya. Iya, betul. Sistolik tambah 2 kali diastolik dibagi 3. Berapa MAP pada pasien ini? 50 Ibu. Hah? Berapa? 50. Oh, sorry Ibu, salah itu. 70 Ibu. 70. 70, 120 ditambah 90, 210. 70 ya, pas ini batasan ya, MAP-nya 70 ya. Nah, ini perlu
eee, perbaikan sirkulasi, perlu tambahan terapi cairan nantinya, ya. Jadi harus ada terapi cairan yang masuk, ya. Selain itu karena ada perdarahan, hematemesis melena, ini seharusnya perlu data HB. Oh iya, HB juga. HB di sini disupport ya, ada anemia, ada kondisi anemia pasien ya. Sehingga terapi cairannya nanti tidak hanya kristaloid, tapi juga butuh terapi koloid ya, karena ada kondisi anemia. Oke. Kemudian, eee ya, bilirubin yang meningkat ini juga ya, karena seharusnya dia di metabolisme oleh heparnya rusak nggak bisa termetabolisme, makanya dia meningkat. Ini juga menunjukkan pasien mengalami, eee, sirosis ya. Selain itu nanti juga perlu terapi, eee, albumin ya, karena di sini pasien mengalami hipoalbuminemia, perlu terapi albumin. Karena tadi ada hipertensi portal yang menyebabkan adanya bleeding ya, maka nanti pasiennya perlu diberikan terapi beta blocker ya, propranolol juga perlu masuk. Kemudian agent untuk menghentikan, perdarahan karena di sini ada hematemesis melena nanti juga perlu masuk ya, didukung dengan trombosit pasien yang menurun nih di sini, ya, trombositnya menurun. Ya, maka di sini perlu support faktor koagulan, ya. Ini juga menjadi manifestasi dari, hipersplenisme dan juga, sirosis, ya. Tidak ada gangguan elektrolit sejauh ini, Na sama kaliumnya masih normal, ya. Kemudian karena memang ada histori diabetes mellitus, maka blood glucose ini juga masih sedikit di atas normal, ya. Kemudian mulai ada peningkatan, sedikit ya clearance kreatinin, berarti ini sudah mulai ada gangguan ginjal ya, mulai ada gangguan ginjal. Tapi apakah pasiennya ini sudah mengalami ensefalopati? Ini nampaknya belum ya, nampaknya belum. Jadi gangguan, apa namanya, manifestasi klinisnya belum nampak. Memang punnya sedikit meningkat, ini bisa dipengaruhi karena ada gangguan ginjal ya, terkait dengan hepatorenal syndrome ya. Tapi belum tentu ada, hep ensefalopati. Ya, tapi kondisi seperti ini ya, biasanya diberikan profilaksis dalam artian terapi untuk ensefalopati langsung masuk ya, untuk mencegah supaya nggak kejadian kan begitu ya. Karena kondisinya sudah seperti ini, sudah ada apa saja tadi, sudah ada ASID test, sudah ada, variceal esophageal bleeding begitu ya, kemudian hipoalbumin, bisa ditambahkan lactulosa bisa masuk di sini ya, terapi cairan. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, belum sih, belum signifikan. Leukositnya apa kabar? Ada leukopenia, ya. Ini menunjukkan tanda-tanda SIRS, ya. Bapak masih ingat tanda-tanda SIRS? Masih ingat tanda-tanda SIRS? Apa itu SIRS? Systemic Inflammatory Response Score, Ibu. Oke, good. Tanda-tandanya apa, parameternya apa saja? Seingat saya itu R-nya itu di atas 22, terus Oke, heart rate-nya di atas 90, oke, terus buat leukositnya itu di atas 10.000 kalau nggak salah, atau atau 12.000, atau di bawah 4.000. oke, leukopenia atau leukositosis, kemudian satu lagi? Tekanan tekanan Oh, suhu. suhu ya. Iya. Suhunya itu di atas 38.
Hipertermi atau hipotermi, ya. Leukositosis atau leukopeni. Takikardi, bradikardi, ya. Itu adalah manifestasi dari SIRS. Pasiennya ini temperaturnya masih oke, heart rate-nya batas atas gitu ya, tapi ada leukopeni. Ini SIRS-nya positif. SIRS positif ditambah dengan adanya sumber infeksi, ini bisa jatuh pada kondisi infeksi. Sumber infeksinya pada pasien ini apa? Ada perdarahan di sini ya, ada perdarahan, ada kemungkinan terjadi infeksi ketika mulai ada pembuluh darah yang rusak ya, peluang terjadi infeksi ada. Jadi sumber infeksinya ada. Sehingga pada pasien ini nanti juga perlu diberikan terapi antibiotika. Ya, itu ya. Oke. Mana nih yang dibutuhkan pasiennya ini? Terapinya, apakah cukup dengan yang pertama saja? Mana yang diperlukan terapinya? Yang keempat ya, pasiennya butuh terapi cairan karena tadi tekanan darahnya sudah mulai menurun. Cairan kristaloid, normal salin bisa masuk ditambah dengan koloid PRC karena anemia ya. Kemudian untuk mengatasi perdarahan GI tract-nya ya, ini bisa diberikan omeprazol. Untuk mual muntahnya metoclopramid, antasida, sucralfat ini juga bisa masuk ya. Kemudian laktulosa ya tadi untuk mencegah HE ya. Komafusin ini juga. Kemudian ada vitamin K karena tadi ada trombositopenia faktor koagulannya perlu ditambah di sini untuk menghentikan perdarahan. Propanolol untuk hipertensi portal gitu ya. Kemudian, antibiotika, first line-nya di sini ada cefotaxime juga masuk ya. Kemudian trombosel injeksi ini untuk meningkatkan trombosit ya. Spironolakton, diuretiknya di sini yang dipilih hemat kalium ya. Ini dugaannya kayaknya asitesnya belum terlalu besar sih ya, sehingga diberikan diuretik yang nggak terlalu kuat juga. Kalau yang di sini ini diuretiknya kuat ya, lasik ya. Makanya di sini untuk terapi diuretik, dilihat ya seberapa besar, lingkar perut pasien ya. Apakah butuh, eee, loop diuretik ya, furosemid ataukah cukup dengan spironolakton di sini. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini studi kasus? Saya harap nanti bisa memudahkan Anda saat, tutorial ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup? Ibu mungkin saya ada pertanyaan. Untuk Silakan. kasus yang tadi kenapa diberikan PRC dan apa trombosit injeksi yang terpisah, Bu? Kenapa nggak whole blood aja, Ibu? Oke. PRC itu apa isinya? Packet red cell itu RBC dan plasma, Ibu. Sel darah merah ya. Kemudian tadi Anda tanya kenapa nggak whole blood ya? Whole blood isinya apa saja? Ada darah, Semuanya darah kan? merah, sel darah putih sama plasma, Ibu. Dan data lagi.
Whole blood itu keseluruhan darah ya. Jadi, ada yang pernah, transfusi darah di sini? Anda kalau transfusi darah ya sama pihak PMI, ini darah bisa diberikan secara utuh dalam bentuk whole blood tadi, jadi tidak difilter. Ada yang dipisah-pisahkan ya, diambil sel darah merahnya saja, nanti jatuhnya adalah PRC. Ada yang diambil sel darah putihnya saja, nanti jatuhnya ke leukosit. Ada yang diambil ke, eee trombositnya saja, trombosit konsentrat ya. Ada yang diambil plasmanya saja, freeze frozen plasma dan sebagainya. Ya ada yang dipisah-pisah dan tidak. Dilihat dari kondisi pasiennya butuh apa. Kebetulan memang dalam kasus ini, pasiennya mengalami hipoalbumin, albumin juga ada di dalam komponen darah begitu ya. Mengalami leukopeni, anemi, trombositopeni, menurut saya whole blood boleh di sini kalau memang, dikehendaki whole blood ya. Jadi alternatifnya whole blood bisa masuk pada pasien ini. Begitu ya? Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik, kalau sudah cukup dan tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya bisa akhiri untuk kuliah sirosis pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan ada kuis setelah materi hepatitis ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat ya.